Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitratul Uyun, mahasiswa Psikologi UIN Wali Songo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus individu dengan ADHD. Poin pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada identitas subjek, lalu yang kedua ada metode dalam pengambilan data, yang ketiga ada diskusi yang berisi tentang awal mula diagnosis, kemudian penanganan dan hasil dari penanganan tersebut, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu identitas subjek dengan inisial RG yang lahir pada bulan Mei tahun 2010 dan sekarang menginjak usia 10 tahun 6 bulan dengan jenis kelamin laki-laki dan anak ke-1 dari satu bersaudara, dan sekarang sedang menempuh pendidikan kelas 2 di Sekolah Inklusi Yogyakarta. Kemudian ada metode. Metode yang digunakan dalam pengambilan data kali ini yaitu dengan menggunakan studi kasus dan kajian literatur yang diambil dari beberapa referensi, yang salah satunya itu dari Gajah Mada Journal of Professional Psychology, lalu dari buku saku DSM 5. Selanjutnya kita masuk pada poin diskusi. Tapi sebelum masuk pada poin ini, apa sih itu ADHD? Nah, ADHD ini adalah merupakan gangguan fungsi perkembangan saraf dengan gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Untuk penjelasan selengkapnya bisa dilihat pada video saya sebelum ini. Pada anak ADHD. Pada poin diskusi ini berisi tentang prolog, penanganan, dan kemudian hasil dari intervensi tersebut. Subjek yang berinisial RG telah terdiagnosis ADHD oleh psikolog sejak usia 2,5 tahun yang dibawa oleh orang tuanya ke unit konsultasi psikologi UGM dan tumbuh kembang Sarjito. Pada awalnya, orang tua subjek sudah mulai mencurigai bahwa adanya gangguan pada perkembangan subjek, yaitu sejak subjek mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Seperti halnya melewati fase merangkak, cenderung berlari bukan berjalan, dan terlambat dalam berbicara. Atau bisa dilihat ketika subjek melewati fase merangkak, ia langsung menuju fase merambat. Perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh subjek baik di sekolah maupun di rumah yaitu seperti sulit dalam mempertahankan perhatian, mudah terganggu dengan stimulus dari luar, berbicara berlebihan saat jam pelajaran, menjawab pertanyaan sebelum orang lain menyelesaikan pertanyaan. Subjek juga cenderung sulit menunggu giliran dan menginterupsi atau menyerobot orang lain. Dan jika di dalam kelas, subjek seringkali menggoyang-goyangkan kursinya pada saat sedang duduk, atau subjek itu tidak bisa diam, ia juga seringkali meminta izin kepada guru untuk minum. Namun selain itu, ia akan melakukan kegiatan lainnya dan membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke tempat duduknya. Pada saat jam pelajaran, subjek juga sering mengangkat tangannya saat melihat teman-teman yang lainnya juga ikut mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Akan tetapi, pada saat subjek mendapatkan giliran untuk menjawab, seringkali subjek tidak dapat menjawab pertanyaan guru dengan benar. Tetapi setelah pihak keluarga mengetahui bahwa subjek mengalami ADHD, subjek mulai mengikuti beberapa bentuk terapi. Salah satu terapi yang dilakukannya yaitu dengan memberikan program intervensi musik, yaitu dengan cara mendengarkan musik selama 30 menit selama 12 hari dalam proses pembelajaran di kelas subjek. Yang menghasilkan selama proses intervensi tersebut, subjek terlihat lebih mudah diajak bekerja sama saat kegiatan berlangsung. Selain itu juga terlihat perubahan terhadap perilaku saat pembelajaran di kelas. Di saat subjek sedang mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, ia tampak lebih fokus saat mengerjakannya. Posisi duduk subjek juga tampak lebih tenang dibandingkan jika ia duduk saat guru sedang menjelaskan di depan kelas.
Dan ketika subjek mengerjakan tugas, subjek lebih memilih untuk menghampiri gurunya dibandingkan mengangkat tangan dan menunggu giliran meskipun guru sedang menjelaskan ke siswa lainnya. Dan kemudian setiap kali selesai mengerjakan tugas, subjek akan segera mengambil kotak yang berisi mainan, lalu ia akan bermain sendiri. Nah, permainan ini biasanya yang dipilih seperti permainan balok, yang mana dalam permainan ini dapat melatih subjek dalam keterampilan sosial. Pada intervensi terapi musik ini berpengaruh dalam menurunkan perilaku hiperaktif subjek, yang mana menurut Rusmawati musik dapat berpengaruh langsung ke otak dan berakibat pada proses kerja tubuh. Pada anak-anak yang terlalu aktif, terapi musik yang diberikan pada intinya harus bisa memuaskan emosi anak yang sering berlebihan. Aktivitas fisik anak akan tampak menurun, sementara daya konsentrasinya akan meningkat. Jadi di sini itu musik memiliki potensi untuk dapat meningkatkan kerja otak, minat aktivitas, perilaku sosial dan belajar, mengarahkan kedegangan, mengatur perilaku, serta mengekspresikan emosi. Dan poin terakhir adalah kesimpulan. Data-data mengenai subjek di atas sesuai dengan karakteristik dari ADHD seperti yang dijelaskan dalam DSM-5, yang mana simptom ADHD ini mulai terlihat sebelum usia 12 tahun, dan simptom yang muncul itu harus ada setidaknya dalam 2 setting, yaitu sekolah dan rumah, serta harus ada bukti yang jelas adanya gangguan terhadap fungsi akademik, sosial, ataupun pekerjaan. Terlihat jelas sesuai dengan perilaku yang dimunculkan oleh subjek pada usia 2,5 tahun dengan gangguan terhadap fungsi akademik, sosial yang ada di sekolah maupun di rumah. Dan terkelompok dalam 3 subtype, yaitu subtype yang pertama ada inattention, yang kedua ada hyperactive impulsif, dan yang ketiga ada kombinasi antara inattention dan hyperactive impulsif. Sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching and see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.